banyak sekali yang Tuhan taruh selama kita menyembah. Kita akan membuka dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ada satu message Tuhan pagi hari ini, sederhana sekali saudara. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang ke-5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Sampai sekian. Ada satu kalimat yang ingin saya fokuskan pada pagi hari ini, yaitu perkataan Tuhan mengenai apa yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Mulai dari sekarang. Mulai dari kapan? Dari sejak saat itu. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara perhatikan waktu Tuhan menyerakkan mereka, waktu Tuhan membuat bahasa mereka dikacau balokkan. Kalimat ini tidak dikacau balokkan, dalam arti yang dikacau balokkan adalah bahasa. Sehingga mereka satu sama lain tidak lagi mengerti bahasa mereka. Disitulah awal terjadi berbagai bahasa di muka bumi. Tetapi perkataan Tuhan mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu nggak di-cancel perkataan itu. Saya percaya ini ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau kasih lihat. Sejak dari waktu mereka membuat menara di Babel, ada kata-kata di mana Tuhan itu mengekspos salah satu kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan. Nah ternyata saudara, kata apa yang mereka rencanakan itu dalam bahasa aslinya, dalam kitab, dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata samam, yang artinya, arti samam adalah mengimajinasikan. Saya ulangin. Arti kata samam adalah mengimajinasikan atau bahasa lainnya membayangkan. Jadi kalau kalimat ini saya terjemahkan dengan bebas, mulai dari sekarang apapun yang mereka imajinasikan, apapun yang mereka bayangkan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Menariknya, saudara tahukah bahwa ternyata sejak kejadian di Menara Babel, Tuhan itu ngomong apa yang dibayangkan oleh manusia, apa yang ada di dalam bayangan mereka, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kalau kita mendengar kalimat begini kan serem ya. Apapun yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Sebetulnya inilah yang dicomot oleh kegerakan-kegerakan seperti New Age Movement. Inilah kekuatan-kekuatan yang ada di Alkitab yang ditiru, di copy paste oleh pandangan-pandangan seperti Law of Attraction. Nah, karena apa yang dibayangkan manusia, kata Alkitab, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Bicara tentang imajinasi atau bicara tentang membayangkan. Sebetulnya apa sih yang kita bayangkan itu adalah mental picture atau gambaran. Jadi coba saudara ya, mental picture atau gambaran mental. Artinya gambarnya itu tidak ada secara fisik tapi ada di pikiran kita. Nah sebetulnya kita berbicara soal iman, iman itu sebetulnya adalah apa yang ada di pikiran saudara. Apa yang engkau pikirkan. Ketika saudara mempunyai iman bahwa saudara itu sembuh, maka berarti yang ada dalam pikiran saudara itu kesembuhan. Ketika apa yang saudara
katakan imanin bahwa keadaan saudara akan ditolong Tuhan, maka itu yang Anda bayangkan sebetulnya. Sama ketika Anda mengalami ketakutan, sebetulnya kenapa ketakutan itu terjadi? Karena kita membayangkan yang negatif. Karena kita membayangkan kematian, kita membayangkan kesulitan, kita membayangkan penderitaan. Ketika kita membayangkan, nah bahayanya ternyata menurut Kejadian 11, apa yang kita bayangkan itu tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Makanya tidak heran kalau Tuhan itu bilang begini dalam kitab Amsal, sebagaimana seorang berpikir, demikianlah jadinya dia. As man thinks, sebagaimana seorang berpikir. Kalau saudara berpikir tentang penderitaan, maka itulah yang akan saudara terima. Kalau saudara berpikir tentang masa sukar terus, kalau saudara berpikir aku ini hidupnya susah, maka itulah yang akan saudara pikirkan. Hati-hatilah kalau saudara membayangkan bahwa pasangan saudara itu keras, tidak bisa dirubah seperti beton. Be careful, karena Kejadian pasal 11 mengatakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bayangkan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi sebetulnya bicara tentang iman, itu artinya apa yang Anda pikirkan. Jadi ketakutan itu berarti Anda membayangkan yang serem-serem, yang ngeri-ngeri. Nah, sekarang tidak heran kalau Alkitab itu mengajarin ke kita bahwa peperangan yang pertama kali terjadi itu bukan secara fisik, tetapi yang ada di pikiran kita. Saudara, ada satu survei nih, tapi saudara mau percaya atau enggak, sih enggak apa-apa, tapi ini survei secara sekuler. Ada satu survei yang menceritakan gini, bahwa ketika seseorang itu membayangkan sesuatu, secara konsisten, saya ulangin ya, secara konsisten. Ini surveinya, survei duniawi, survei sekuler. Ketika seseorang membayangkan sesuatu secara konsisten, terus-menerus, dan secara teratur, jadi artinya nggak membayangkan sebentar, terus kemudian setahun lagi nggak, atau 2 minggu lagi, tapi konsisten, itu yang dia bayangkan. Sebuah survei ya, survei dunia. Dia tuliskan gini, ketika seseorang secara konsisten itu membayangkan sesuatu, maka dalam waktu 5 tahun, apa yang dia bayangkan itu akan terwujud. Ini menariknya, survei ini dilakukan oleh dunia gitu loh. Saya jadi mikir, secara manusia dunia, ini kalau kita membayangkan secara konsisten, terus-menerus, rutin, sepanjang waktu, itu dalam waktu 5 tahun, apa yang kita imajinasikan itu akan terjadi. Saya jadi ingat Kejadian 11 ayat 6 ini. Apa yang kita pikirkan, itu sebetulnya yang kita imanin, saudara. Jadi kalau saudara terus-menerus memikirkan keadaan saudara makin drop, keadaan saudara makin susah, keadaan saudara makin berat, maka sebetulnya itu yang Anda imani. Di Filipi pasal 4, ayat yang ke-8, ya, dituliskan begini, bahwa pikirkan yang di atas, pikirkan yang indah, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Nah, itu Tuhan ngajarkan. Coba ya, kita lihat Filipi pasal 4, ayat yang ke-8. Kita lihat sebentar, saudara. Karena ayat ini luar biasa ya. Perhatikan, kita lihat dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus itu berdoa supaya kita itu dipimpin oleh damai sejahtera. Kenapa kita tidak ada? Kenapa kita tuh ngalamin ketakutan? Kenapa kita tuh suntuk? Kenapa kita khawatir? Karena kita nggak ada damai sejahtera Allah. Kenapa kita nggak ada damai sejahtera? Karena hati dan pikiran. Ya, karena hati dan pikiran. Perhatikan. Imajinasi, semua yang dipikiran. Lalu ayat 8 Rasul Paulus mengajarkan kuncinya. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah cerita nyata, Bapak Ibu, terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Ini salah satu jemaat, dan dia menemuin saya dan dia menceritakan
Dia bergumul sekian lama untuk pertobatan suaminya. Dan dia bilang begini, saya memulai sesuatu kebiasaan, Bu. Saya membangunnya dengan cara mulai membayangkan. Dia bilang begini, ketika dia melihat suaminya bangun pagi, terus duduk, baca koran, dia membayangkan suaminya baca Alkitab. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian ketika dia itu melihat suaminya lagi minum kopi, dia membayangkan suaminya itu mulai ikut dengan dia perjamuan kudus. Nah, kira-kira seperti itu. Dia membayangkan bahwa ketika dia mendengar suaminya ngorok, dia membayangkan suaminya berbahasa roh, serius. Dia membayangkan suaminya bahasa roh. Nah, terus kemudian dia melihat suaminya jalan, dia membayangkan suaminya itu menyanyi, memuji Tuhan. Dia seperti itu. Tiap hari, dia bilang tiap hari. Amazing-nya ternyata nggak sampai 5 tahun. 1 tahun kemudian sesuatu perubahan yang terjadi secara ajaib pada suaminya. Apa yang dia bayangkan semuanya, detail-detail yang dia bayangkan itu terjadi. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu pagi hari ini, ketika saudara sedang berdoa untuk suami Anda, kemudian saudara melihat suami Anda tidur ngorok, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mikir gini, sudah ngorokan, ngentutan, jelek, keras, kayak beton, buru-buru mau berubah, duh salah milih aku, kok mikir apa dulu aku kawin sama orang ini. Lah Anda pikirkan seperti itu, makanya nggak bertobat-bertobat, iya kan? Nggak pulih-pulih gitu kan? Ketika Anda melihat suami saudara menjengkelkan gitu ya, ketika Anda melihat suami saudara ngomel, seperti perempuan ini tadi, dia tuh cerita gini, kalau suami saya ngomel, Bu, Ibu Ruth tahu saya bayangkan apa? Kamu bayangkan apa kalau suamimu ngomel? Saya bayangkan suami saya tuh khotbah sharing firman, Bu, sungguhan. Dia tuh muliain ngotbahi orang-orang. Wah, amazing. Dan sungguh Bapak Ibu, apa yang terjadi pada suaminya, setahun kemudian suaminya mulai sharing firman, berbagi di komsel, seperti itu loh. Nah, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Ketika suami saudara ngomel, saudara bayangkan gini, buncek no ya, orang ini menjengkelkan sekali, udah cuy papu, ngomel, orang laki ngomel, kayak cewek. Lah itu yang saudara sering lakukan. Makanya apa? Tidak ada terjadi mujizat. Peperangan pertama kali terjadi di pikiran kita. Gitu loh. Karena pikiran saudara itu, imajinasi saudara itu sama dengan iman. Iman itu kan sebetulnya mental picture. Apa yang Anda bayangkan kan? Ketika Anda mempercayai Tuhan itu berkuasa, yang ada di dalam pikiran saudara kan kekuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Yang ada dalam bayangan saudara adalah Tuhan menaklukkan badai, Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, kan seperti itu. Makanya berbahaya sekali apa yang Anda pikirkan. Makanya Tuhan bilang dalam Kejadian 11 ayat 6, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan, itu influence banget, berpengaruh sekali. Amin. Nah, satu lagi yang amazing tentang kepikiran ini ya. Satu lagi yang tentang pikiran. Saya terkejut ketika menemukan akar kata dari imajinasi atau pikiran atau samam ini. Ternyata akar katanya adalah speech atau perkataan. Speech atau perkataan. Jadi Bapak Ibu, ternyata apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita imajinasikan, tidak dapat disangkal. Itu ujung-ujungnya akan juga akhirnya keluar. Gitu loh. Kalau yang mendominasi pikiran kita lebih banyak yang pesimis, lebih banyak yang negatif, tidak bisa disangkal cepat atau lambat itu akan berpengaruh keluar. Apa yang kita omongkan. Nah, saudara, kalau Anda membayangkan suamimu itu ngomel-ngomel terus dia tuh mbok bayangkan khotbah, suamimu tuh ngorok, tapi mbok bayangkan dia itu bahasa roh, maka yang tidak akan saudara bisa hindarkan, akhirnya mulut saudara itu akan ngomong, suamiku akan terima Tuhan, suamiku akan bertobat. Coba bayangkan kalau imajinasi atau pikiran itu yang mendominasi, mulut ini akan berubah. Makanya saya tidak percaya kalau mulut ini Anda bilang Tuhan itu berkuasa, terus kemudian cuman ngomong tok, tapi pikiran ini enggak, maka itu enggak akan sinkron. Saya percaya peperangan pertama terjadi dari pikiran. Kalau saudara mau mengalami kemenangan, saudara harus mengalami kemenangan dulu di dalam sini. Saudara harus menaklukkan dulu. Amin, saudara.
Nah, berbicara tentang perkataan, saudara, saya bisa mengerti ketika Nuh, saya tuh waktu membaca Kejadian Nuh mentaati firman Tuhan untuk mengumpulkan binatang-binatang, datang sepasang-sepasang. Coba saudara bayangkan seperti saya bilang, total binatang yang masuk di dalam bahtera adalah 50.000. Nah, saudara bayangkan, bagaimana cara Nuh untuk membawa binatang itu sepasang-sepasang. Kan seperti saya bilang, ada binatang yang di ujung bumi di sebelah sana, ada binatang yang di ujung yang sebelah sana. Nggak mungkin Nuh itu datang naik pesawat datengin binatang-binatang atau jalan, nggak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Ini interpretasi saya. Saudara bisa nggak setuju, tapi interpretasi saya. Bagaimana cara Nuh mengumpulkan binatang-binatang itu adalah dengan mendeklarasikan, dengan dia memanggil. Dia memanggil dan dia berkata begini, binatang-binatang sepasang-sepasang datanglah. Binatang-binatang sepasang-sepasang datanglah. Lalu mujizat itu berdatangan, binatang sepasang-sepasang datang sendiri. Kalau yang haram 1 pasang, kalau yang halal 7 pasang, itu datang sendiri. Saya tetap percaya kekuatan deklarasi. Saya tetap percaya kekuatan mulut. Tetapi dengarkan Bapak Ibu. Kalau Anda cuma bicara, tetapi pikiran Anda berbicara yang lain, maka tidak akan terjadi sinkron. Dan mujizat tidak akan terjadi. Ketika Anda berkata, suamiku akan bertobat, suamiku akan terima Tuhan, suamiku akan lembut hatinya. Apakah yang ada di pikiran Anda seperti itu? Ataukah pikiran Anda tuh berkata, modelnya kayak gitu, wis gemuk, ngentutan, ngorokan, gak becus. Kalau Anda mikirkan gitu, itu di pikiran, tetapi kemudian mulut Anda berkata lain, maka tidak akan terjadi seperti itu. Tuhan bilang begini, apa yang mereka imajinasikan, ternyata itu bicara tentang 2 hal. Yang pertama, apa yang mereka bayangkan, dan kedua, apa yang mereka ucapkan. Perhatikan, jadi ini 2 kekuatan yang dahsyat, membayangkan di dalam pikiran saudara dan mengucapkan. Amin, Bapak Ibu. Dengarkan. Orang-orang law of attraction atau pengajaran New Age, ada yang bertanya begini, lalu apa bedanya sama New Age? Beda banget. Beda banget. Bedanya di mana? Kita bukan membayangkan suaminya orang. Kita bukan membayangkan mobilnya orang. Kita bukan membayangkan aku pengen mobil ini, aku pengen gini, aku pengen kaya begini. Kita membayangkan apa yang firman Tuhan tulis. Kita membayangkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, lalu kita mengucapkannya. Maka menurut Kejadian 11 ayat 6, itu akan terjadi. Kita membayangkan apa yang Yesus katakan. Perhatikan, Yesus sudah mengatakan oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Itu yang kita bayangkan. Kesembuhan yang kita bayangkan. Kita bukan asal antam kromo, kita bukan asal memaksakan kehendak kita untuk kesembuhan. No, kita memikirkan apa yang Tuhan sudah katakan oleh bilur-bilurku, kamu sembuh. Kita membayangkan apa yang Tuhan sudah katakan, lalu kita mengucapkannya. Dan 2 hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Saudara, kita akan siapkan untuk perjamuan. Oke? Anda sudah membawa roti dan anggur di tangan? Dengarkan. Dengarkan ya. Waktu Tuhan memberikan tubuh dan darah, perhatikan. Kenapa Tuhan itu bilang, lakukan ini, do this as a remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat aku. Waktu saudara mengingat, apa yang Anda bayangkan? Apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di pikiran saudara ketika Anda mengingat? Yang Anda pikirkan adalah seharusnya Anda melihat gambaran Yesus di atas kayu salib. Betul? Anda melihat bahwa setiap cabikan, setiap cambukan itu mewakili satu penyakit. Jumlah luka yang ada di badan Yesus pernah dites, pernah diteliti oleh para dokter, dan ternyata jumlahnya sama dengan jumlah penyakit di seluruh dunia. Dengarkan, kita bukan asal hantam kromo memaksakan kehendak, tidak.
Apa yang Yesus sudah katakan, apa yang Yesus sudah kasih buat kita, itulah yang kita pikirkan dan kita mengucapkannya. Makanya waktu perjamuan kudus, lakukan ini mengingat aku. Ingat, Yesus sudah dicambuk, Yesus sudah disakiti, Yesus sudah disalib, mewakili semua penyakit. Makanya Yesaya berkata, penyakit kita yang ditanggungnya. Amin. Anda yang sakit pagi ini, yang hadir di ruangan ini, saya mengajak Anda men-stretch iman saudara. Apa yang Anda bayangkan? Apakah yang Anda bayangkan kemo melulu? Apa yang Anda bayangkan kondisi Anda tambah fisik Anda tambah melemah? Apa itu yang Anda bayangkan? Please, berbahaya. Bayangkan kesembuhan. Kita bukan maksa kesembuhan, no, tapi kita berjalan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kita berjalan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Yaitu apa? Kita membayangkan, kita memikirkan. Yesus sudah memikul semua penyakit sehingga penyakit itu sebetulnya tidak boleh di badan kita. Amin. Pagi ini penyakit tidak boleh ada di badan kita. Oleh darah yang sudah Dia curahkan, Dia sudah menggelontor semua penyakit kita. Bayangkan itu. Dan perkatakan. Makanya Tuhan itu bilang, jika kamu percaya. Firman Tuhan bilang begini, percayalah kamu telah menerima. Anda percaya Yesus memulihkan suamimu, Anda percaya Yesus memulihkan istrimu, Anda percaya Yesus mengubahkan rumah tanggamu. Maka itu yang Anda pikirkan. Pikirkan bagaimana rumah tanggamu waktu dipulihkan. Pikirkan bagaimana suamimu mencintai Tuhan. Pikirkan bagaimana suamimu ketika dia akan mengasihi kau. Pikirkan bagaimana ketika suamimu itu akan mencari Tuhan. Pikirkan itu. Jangan melulu yang di pikiran saudara, suamimu pemabuk, suamimu main tangan, suamimu ngomong kasar. Jangan itu yang dibayangkan. Kenapa? Kita bukan maksa pertobatan suami, tetapi kita memakai apa yang Tuhan sudah katakan. Suamimu adalah milik Tuhan. Suamimu milik Tuhan. Hati Tuhan lebih rindu untuk suami kita dipulihkan daripada kita yang rindu. Saudara percaya itu? Saudara lagi berdoa bergumul untuk rumah tangga dan suami, dengarkan. Kalau kamu aja care, apa menurut kamu Tuhan tuh enggak care? Kepengen suamimu dirubah, pasti. Bayangkan itu mulai sekarang. Apa yang Anda pikirkan? Saya mengerti sekarang kenapa Tuhan memberi saya karunia penglihatan. Karena terus terang waktu saya berpikir, karunia penglihatan itu saya melihat mental picture. Dan seringkali yang menjadi kekuatan saya di dalam perjalanan iman saya adalah saya membayangkan, memikirkan kembali apa yang Tuhan sudah perlihatkan. Itu bedanya sama law of attraction. Kita bukan asal memikirkan. Kita memikirkan apa yang Tuhan sudah pikirkan. Kita memikirkan apa yang Tuhan sudah ucapkan. Kita memikirkan apa yang Tuhan sudah kasih buat kita.